Kami mulai pembahasan ini dengan penjelasan bahwa saat ini kami sedang membicarakan identitas bangsa. Jadi kita tidak bicara soal kemajuan ekonomi atau pembangunan. Kami tidak memperbincangkan masalah jalan di Malaysia yang lebih luas atau menara Petronas yang tinggi. Kami juga tidak bicara mengenai level pendidikan atau membandingkan kasino dan pabrik bakso babi dengan industri pesawat terbang dan kapal. Sama sekali bukan itu. Jadi konteksnya adalah pencarian jati diri bangsa. Nah, bagi orang Indonesia masalah identitas bangsa itu telah selesai seabad lalu atau 100 tahun lalu. Jadi, seabad silam kami sudah sepakat seperti apa bangsa ini dibentuk dan bahasa nasional yang digunakan. Masalah muncul karena kaum Melayu Malaysia hingga sekarang masih kebingungan mengenai hal itu. Kaum Melayu bingung ingin menjadi bangsa Malaysia atau bangsa Melayu. Mereka juga bimbang ingin jadi bangsa modern atau tetap feodal. Kebingungan negeri ujung Medini ini kemudian berdampak ke Indonesia. Bangsa Indonesia diseret-seret, bahasa Indonesia juga ditarik-tarik. Konsep alam Melayu adalah upaya menarik-narik bangsa sekaligus bahasa Indonesia. Untuk memartabatkan bahasa Melayu yang dipinjam dari Sumatera itu, kaum Melayu Malaysia harus melibatkan Indonesia. Mungkin tujuannya agar anak-anak muda Melayu Malaysia bersemangat untuk mempertahankan bahasa Melayu. Misalnya saja, seperti yang dilakukan profesor ini. Saya bila pergi ke Thailand, saya profesor kunjungan, saya pergi ke universiti, ada bahasa Melayu. Pergi sekolah, ada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu Indonesia. Saya pergi ke Australia, ada bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia. Hanya saja, langkah melibatkan bangsa dan bahasa Indonesia itu akan membuat kaum Melayu Malaysia selamanya hidup dalam ilusi. Kaum Melayu Malaysia justru kian sulit menemukan identitas sendiri. Mereka merasa sama atau serumpun dengan bangsa Indonesia, tapi orang Indonesia tidak terlalu peduli mengenai hal itu. Mereka menganggap bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, tapi orang Indonesia juga menolak. Ibaratnya bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tak terbalas. Kaum Melayu Malaysia semestinya cepat menyadari bahwa bangsa Indonesia memang menganggap tidak sama dengan kaum Melayu Malaysia. Orang Indonesia juga menganggap bahwa bahasa Indonesia amat jauh berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Tapi sejauh ini kaum Melayu Malaysia tetap berilusi dan berhalusinasi. Anak-anak muda Melayu Malaysia pun banyak yang teracuni. Misalnya saja seperti video berikut ini. Pertama, bahasa Melayu mempunyai penutur jati yang ramai iaitu sekitar 300 juta. Yang kedua, bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi di beberapa buah negeri iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Kalau mau jujur, sebetulnya Indonesia tidak dirugikan dengan mimpi-mimpi kaum Melayu Malaysia. Sebab, bangsa dan bahasa Indonesia amatlah kuat. Makanya, pemerintah Indonesia juga santai-santai saja. Tapi terkadang, kami merasa kasihan pada kaum Melayu Malaysia. Sebab, sampai kini mereka masih memikirkan identitas yang bagi orang Indonesia sudah selesai dan beres 100 tahun silam. Yang dilakukan bangsa dan pemerintah Indonesia sekarang adalah terus memperkuat bahasa Indonesia. Lewat program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing, kami juga terus menyebarkan bahasa Indonesia ke segala penjuru dunia. Hal itu bisa kami lakukan karena bahasa Indonesia di negara kami sendiri sudah mantap. Guru-guru pengajar BIPA juga melimpah ruah. Yang kami heran, kaum Melayu Malaysia juga bingung mengurus bahasa Melayu.
kaum Melayu Malaysia seperti tak bisa menentukan prioritas. Mereka bermimpi bahwa bahasa Melayu Malaysia menguasai dunia, tapi di Malaysia sendiri bahasa Melayu tak dihargai, tidak bernilai ekonomi, otomatis juga belum bermartabat. Buat apa berharap bahasa Melayu Malaysia berjaya di persada dunia? Nyatanya, membuat bahasa Melayu bermartabat di kampung sendiri saja tidak mampu. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.